Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jadi, hari ini aku mau menceritakan tentang pengalaman aku untuk kontrol behel. Sebelum aku ceritain, tolong bantu like video aku, terus komen juga apa yang harus aku buat di video nextnya, dan jangan lupa subscribe, terus nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update-update dari aku, dan supaya aku juga semakin semangat dalam bikin konten. Terima kasih. Jadi, seperti yang kalian tahu, aku baru genap 1 bulan, kurang lebih 3-4 mingguan, 1 bulan lah ya kurang lebih pakai behel. Dan aku mau ngeceritain tentang apa aja sih yang dilakuin selama kontrol behel, terus berapa biaya yang dikeluarkan selama kontrol behel tersebut. Jadi ini pas aku baru nyampe FDC, tapi gelap ya fotonya, hanya bannernya saja. Setelah kita masuk, pihak resepsionis akan mengarahkan kita untuk gosok gigi terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan dokter. Di FDC sudah disediakan pasta gigi, tetapi sikat gigi kita harus bawa sendiri ya. Nah, ini pada saat aku mau gosok gigi ya. Jadi, untuk sikat giginya memang kita sudah bawa dari rumah masing-masing. Di sini aku pakai sikat yang khusus orto atau pemakai behel. Sedangkan untuk pasta giginya FDC sudah menyediakan. Jadi kita bisa tinggal pakai. Hal ini memang diwajibkan selama masa pandemi ini ya. Sebelum memasuki ruangan dokter, kita memang diwajibkan untuk gosok gigi terlebih dahulu supaya keadaan gigi dan mulut kita dalam keadaan bersih dan steril. Nah, setelah selesai gosok gigi, setidaknya mulut kita jadi terlihat lebih bersih dan terasa lebih segar gitu kan. Nah, ini aku udah mau siap-siap naik ke lantai 2 untuk duduk di ruang tunggu. Jadi setelah selesai semuanya, setelah gosok gigi dan lain-lain, aku seperti biasa akan nunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan oleh FDC, tepatnya di lantai 2, karena ruangan aku di lantai 2. Nah, ini tadi itu aku udah di lantai 2, cozy banget tempatnya. Ada charge holder, ada musola, ada toilet juga. Di lantai 1 juga ada toiletnya ya. Nggak lama setelahnya aku masuk gitu kan ke ruang dokter, ketemu sama dokternya, terus ditanya gimana, dalam keadaan flu atau batuk nggak, gitu. Terus juga habis itu kita langsung dicek giginya. Tapi waktu kemarin aku periksa itu aku nggak scaling sih, karena kan aku juga baru 1 bulan pemasangan dan keadaan gigi aku lumayan masih bersih, nggak ada plak atau nggak ada karang gigi juga, alhamdulillah. Makanya nggak memerlukan scaling. Dokter cuman nyuruh aku kumur-kumur selama 30 detik. Terus setelah kumur-kumur dicek keadaan giginya satu persatu, bagi rahang atas dan rahang bawah. Setelah itu kalau nggak salah aku mulai dibuka deh ininya, kayak karet-karetnya gitu, dan juga kawatnya. Oh ya, aku lupa. Jadi sebelum masuk ke ruang dokter itu, biasanya asisten dokter itu mempertanyakan ke kita, silakan kak pilih karet behelnya. Ternyata memang benar. Jadi ketika kita kontrol itu kita akan selalu ganti karet, karena kan karet yang pertama itu yang udah 1 bulan itu mungkin mulai merenggang gitu ya, nggak sekeras atau nggak sekencang pada saat awal pemakaian kayak gitu. Nah, aku waktu pas pertama kali pasang itu pakainya warna marun. Itu cakep banget sih warna marun, sumpah. Menurut aku ya, itu warna marun. Dan kemarin itu aku cap cip pilih yang mana, akhirnya aku pilih yang silver. Aku sering banget lihat youtuber lain yang pemakai behel itu review warna karet behel yang paling favorit atau terbaik, dan kebanyakan itu silver tuh nggak pernah ketinggalan gitu. Jadi aku pakai yang silver. Yes, sekarang aku pakai yang silver. Nah, ini aku sisipkan video pada saat dokter melakukan treatment, yaitu pelepasan karet dan juga kawat untuk diganti yang baru. Di situ ketahuilah dokter Poppy sambil nyanyi, se-enjoy itu. Nah, lanjut lagi, setelah karet dan juga kawatnya dilepas, gigi aku diberas atau disikat gitu pakai sikat yang kayak gitulah, aku nggak tahu namanya.
itu sama dokternya enakan banget, dokternya tuh kalem banget, dokter Poppy, I love you. Nah, ini video pada saat aku dibras oleh dokternya. Aku sengaja percepat videonya biar mempersingkat waktu ya. Semuanya lengkap pakai APD ya untuk dokter dan asistennya. Singkatnya, setelah aku dibras, akhirnya dipasang lagi lah tuh kawatnya dan juga behelnya. Dan ternyata dokter bilang, bagus kamu ngikutin aturan aku, nggak ada bracket yang lepas, terus juga dalam si gigi itu masih terlihat aman gitu, untuk karet juga aman kayak gitu. Ya aku bukan muji sih ya, tapi emang posisinya dokter bilang begitu, jadi itu kan masukan juga buat aku. Oke, pertahanin karena aku pengen banget gigi aku cepet rapi, cepet baik kayak gitu. Nah terus sampai akhirnya kan setelah selesai pasang kawat dan pasang karet, dokter bilang oke, kamu nggak perlu ganti apapun dan nggak ada yang perlu dicabut giginya, nggak ada juga penambahan bracket, karena sejujurnya posisi gigi aku belum bergerak dan belum ada perubahan ya. Memang kayaknya harus ekstra sabar sih. Nah setelah itu dokter bilang kamu hanya perlu ganti kawat bagian atas, rahang atas, karena kalau untuk kawat rahang bawah masih tetap pakai kawat yang seperti ukuran yang awal, tapi kalau untuk rahang atas itu diganti kawat yang lebih tebal, itu kawat nomor 12 kalau nggak salah. Nah aku coba sentuh antara kawat atas dan kawat bawah itu memang beda sih, jadi lebih keras yang atas karena mungkin dari ketebalannya juga lebih tebal kali ya, kayak gitu. Jadi selama aku treatment kemarin itu aku cuman bener-bener yang ganti karet dan ganti kawat atas aja. Setelah itu nggak lama, sekitar 30 menitan kurang lebih ya, udah selesai. Dan aku nggak tahu, hah udah dok, udah kata dia tuh kan, cepet banget kata aku tuh. Ya memangnya mau berlama-lama kayak gitu. Ternyata kontrol behel pertama aku nggak selama itu gitu, maksudnya lebih cepat dari yang aku pikirkan dan nggak menyeramkan seperti awal pasang. Nggak sepegel pada saat awal pasang sih, karena bener-bener singkat dan dokternya itu bikin kita tuh bener-bener enjoy gitu, nyaman. Selesai semuanya gitu kan, akhirnya aku konsultasi sedikit juga ke dokter aku cerita tentang dok gimana, maksudnya apakah kondisi gigi aku ini ada masalah atau gimana. Kata dokternya aman, kamu nurutin apa yang aku sarankan, jadi kamu menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh pemakai behel dan juga kamu menghindari apa yang seharusnya dihindari. Soalnya banyak banget kasus dari pasien-pasien aku yang udah dibilang gak boleh makan jagung langsung, itu ada yang nekat makan jagung, akhirnya bracketnya lepas-lepas. Terus juga dibilang jangan makan yang kenyal-kenyal atau yang keras-keras, malah barbar makan yang dilarang kayak gitu. Terus aku bilang jujur dok, aku sendiri itu tipe yang bener-bener takut kalau bracketnya lepas. Cuy, 2 bracket lebih dari 2 bracket itu kena charge. Sebagai anak kos, uang itu segalanya. Gitu. Dan aku memang jujur, ketika aku gosok gigi, aku tipe yang benar-benar hati-hati. Gosok gigi aku semakin lama, tapi aku benar-benar hati-hati ngoyong. Pertama itu kan juga nggak bagus, nggak baik. Yang kedua itu kan kayak nyakitin gusi kita. Yang ketiga, ingat kita kan sekarang pakai behel, nggak kayak dulu gigi kita kosong gitu. Dan ketika makan pun mungkin sekarang alhamdulillah aku udah bisa makan nasi ya, aku udah bisa makan nasi walaupun dikunyahnya pelan gitu, tapi aku tetap dalam keadaan hati-hati, selalu hati-hati, karena aku menghindari banget yang namanya lepas bracket atau kawatnya melengkung kayak gitu tuh. Aku ngeri banget sih, maksudnya aku pengen semuanya itu berjalan dengan baik dan semestinya kayak gitu ya. Dan yang terakhir, pasti kalian nunggu-nunggu, Kak, total biayanya yang dikeluarin tuh semuanya berapa? Nah, jadi aku mau nyari ini. Nah, ini ada rangkuman dan total biaya yang aku keluarin kemarin.
Oke. Ya. Jadi kemarin itu totalnya aku habis 420.000. Biaya administrasi pasien lama, karena aku kan bukan pasien baru ya. Biaya administrasi pasien lama 20.000. Ganti wire metal atau kawat rahang atas 50.000. Karena kawatnya kan kawat nomor 12 diganti gitu kan, seperti yang aku bilang tadi, itu 50.000 satu kawatnya itu. Yang ketiga, kontrol orto atau kontrol behelnya sendiri itu 350.000 per kontrol. Udah semuanya udah kayak di brush dan pengecekan gigi kayak gitu. Itu aku nggak scaling ya, kalau mungkin kalau tambah scaling bisa juga ada tambahan biaya scaling kayak gitu, cuman karena aku nggak scaling jadi aku cuman 420.000. Nih 420.000 ya, jelas nggak sih? Susah ya, pokoknya segitu ya, 420.000. Itu aku cuman 3 hal itu aja, nggak tahu kalau yang lain. Pokoknya sesingkat itu dan sesimpel itu sih pada saat kontrol pertama. Aku nggak tahu next kontrol aku di kontrol kedua apa aja, mungkin juga aku bakal scaling atau gimana, aku nggak tahu, atau ganti model karet atau gimana, aku nggak paham karena aku bener-bener masih baru. Oh iya, terus misalkan ada yang nanya, Kak gimana rasanya setelah kontrol dan ganti karet, ganti kawat? Jujur nggak semenyakitkan pada saat dan nggak selinu pada saat seperti awal kita pasang, nggak sengilu itu. Mungkin gigi depan aku memang masih belum bisa ngegigit, kalau diaduin itu masih kerasa nggak nyaman, agak ngilu-ngilu gitu. Tapi yang aku rasain itu setelah besokannya, paginya itu rahang atas aku tuh kerasa kayak kenceng gitu. Mungkin kan karena emang si kawatnya berubah jadi yang lebih tebal dan karetnya juga ganti karet baru, jadi kayak gigi tuh kayak ditekan atau ditarik lagi gitu. Itu kerasa. Dan ya kemarin pada saat pemasangan aku aman, 1 minggu aku nggak sariawan. Tapi setelah kontrol ini baru semalam kemarin aku kontrol dan paginya aku udah sariawan. Nah, aku kalau misalkan nanganin sariawan itu biasanya aku pakai dental wax. Itu disaranin juga sama pihak kliniknya pakai dental wax. Buat kalian yang nanya dental wax itu kayak gimana, aku juga di sini mau sekalian ngasih contoh kayak gini. Ini lilin khusus orto atau pemakai behel. Jadi kalian ambil ini sedikit satu, ntar kalian potek secuil. Nah, udah segini aja. Aku mau sekalian praktekin untuk pasangnya karena aku di sini lagi ada sariawan dan itu kegesek-gesek sama ini nih, yang ada antenanya nih, sakit perih. Nah, aku mau pasang. Setelah dibulet-buletin aku biasanya agak pipih-pipihin gitu. Kayak gini. Jadi agak lebih nyaman gitu, nggak ketusuk-tusuk gitu sariawannya. Aku biasanya pakai kayak gitu. Aku pakai kalau misalnya beraktivitas, ngomong dan lain-lain aku masih pakai. Cuman ketika aku mau makan aku lepas biasanya. Tapi pernah ya aku lupa lepas pada saat makan dan itu ketelan. Nggak apa-apa sih, ntar juga keluar sendiri. Tapi kan lebih bagus lagi kalian lepas gitu kalau misalnya kalian inget ya. Mungkin itu aja ya sharing aku kali ini dan cerita aku kali ini tentang kontrol rutin aku yang pertama kali di FDC. Next aku bakalan bikin lagi cerita-cerita selengkapnya tentang perbehelan aku, apa aja setiap kunjungan itu ngapain aja dan berapa biayanya kayak gitu. Oh iya, satu pesan dari aku guys, untuk kontrol pertama, kedua, ketiga, kalian jangan terpaku dengan
dengan jumlah si A, si B, si C sekian sekian sekian. Tapi kalian harus selalu pikirkan juga kondisi gigi setiap orang itu berbeda-beda. Di aku keluarnya sekian, belum tentu di kalian sekian ya. Mendingan kalian itu selalu jaga-jaga biaya, mendingan sediain biaya atau dana lebih, takutnya kasusnya itu lebih parah atau justru mungkin ya syukur-syukur lebih ringan gitu kan dari yang si A, si B dan si C kayak gitu. Setidaknya kan kalau misalnya kita udah jaga-jaga uang itu hati kita juga lebih tenang. Kalau misalkan di sharing aku kali ini ada kesalahan, ada kekurangan atau ada sesuatu yang kurang jelas, aku mohon maaf banget ya. Aku masih banyak belajar. Sekali lagi tolong support channel aku dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video aku dan jangan pernah bosan untuk setia menonton konten-konten aku selanjutnya ya. Sekali lagi aku ingetin jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum semuanya. Terima kasih.